Ini adalah video terakhir bagian keempat dengan topik demokrasi lokal dan keberlanjutan kemiskinan di desa. Pada saat ini, saya ingin menyajikan data kemiskinan di Indonesia. Saya kutip dari liputan6.com. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang dan 13%-nya itu ada di desa, sedangkan 7%-nya itu ada di perkotaan. Artinya kurang lebih ada 5 sampai dengan 6% gap antara kemiskinan antara desa dan kota. Nah, hal ini, data-data seperti ini menyebabkan kemiskinan selalu identik dengan desa. Mari kita lihat data berikutnya. Berikutnya data yang saya kutip dari indonesiainvestment.com. Kamu bisa baca sendiri, ada tabel di atas dan di bawah. Tabel ini terhitung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016. Pada tabel di atas itu ada presentasi kemiskinan di desa dan di bawahnya adalah presentasi kemiskinan di kota. Silahkan kamu bandingkan bagaimana dinamika kemiskinan di Indonesia. Ternyata dari tahun 2006 saja sampai dengan tahun 2016 posisi kemiskinan, persentase kemiskinan selalu lebih tinggi di pedesaan dibandingkan dengan di kota. Selanjutnya kita lihat, saya kutip dari katadata.com. Ini adalah data per Maret 2018 sampai dengan 2019. Ternyata disparitas kemiskinan desa dan kota masih tetap tinggi di desa ya. Yang saya tampilkan data ini adalah data setelah Indonesia memasuki era reformasi. Tentu timbul pertanyaan mengapa di era reformasi kemiskinan di desa masih tetap tinggi. Ya, di era reformasi ada beberapa perubahan. Tentu ada yang berubah, tidak sama dengan era Orde Baru, karena sistem politik kita berubah menjadi demokrasi. Berdasarkan konstitusi, demokratisasi tidak hanya berhenti pada level nasional atau pusat. Konstitusi mengamanatkan demokrasi juga harus masuk pada level lokal, yaitu daerah bahkan desa. Namun kemudian ada beberapa perubahan yang terjadi beberapa kali di era reformasi terkait tentang desa. Undang-undang tentang pemerintahan daerah itu berubah seiring dengan perjalanan waktu dan evaluasi pelaksanaan desentralisasi dan demokrasi di level daerah. Ada beberapa undang-undang yang pernah berlaku, Undang-Undang Nomor 22 tahun 99, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, lalu kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Namun kemudian akan ada timbul pertanyaan, mengapa undang-undangnya banyak berganti gitu. Lalu apakah kemudian dengan bergantinya undang-undang, mengapa undang-undangnya tetap berganti namun kemiskinan tetap tinggi gitu kan. Nah, ini akan kita bedah. Apa saja sih yang berubah pada pemerintahan desa? Apakah undang-undang berganti kemudian ada yang berubah juga di pemerintahan desa? Apakah undang-undang berganti kemudian ada kesempatan bagi pemerintahan desa untuk berkembang? Ini akan kita bahas, terutama kita akan fokus lebih banyak pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Nah, pada slide selanjutnya saya juga akan menyajikan data bahwa di balik wajah desa yang masih identik dengan kemiskinan juga ada loh wajah desa-desa yang mampu keluar dari Jadi Ponggok itu berada di dataran rendah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu.
yang mana Ponggok ini secara potensi sumber daya air itu sangat berlimpah karena kami berada di dataran rendah yang mana Ponggok ini di titik manapun banyak keluar mata air. Jadi potensi yang ada di Ponggok ini dulu belum dikelola dengan baik. Setelah kami menjabat menjadi kepala desa, sesuai dengan visi misi desa, ingin menjadikan Ponggok menjadi desa wisata yang mandiri, yang mampu mengelola potensi desa secara mandiri, peduli terhadap lingkungan. Ini benar-benar kita coba wujudkan sesuai dengan visi misi itu, yang mana visi misi itu kita jadikan blueprint perencanaan untuk bisa menggali potensi yang ada di desa Ponggok ini untuk bisa mensejahterakan masyarakat di Ponggok ini. Karena Desa Ponggok dengan BUMDesnya yang sangat sudah terkenal ya, mungkin seperti itu, sehingga banyak sekali tamu-tamu yang hadir ke Desa Ponggok. Memang sebelum adanya tamu-tamu itu, saya selaku Ketua Tim Penggerak Desa Ponggok melakukan program-program yang seiring sejalan dengan program pemerintah desa. Tugas saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ponggok yaitu pemberdayaan ibu-ibu. Jadi memang dari awal saya melakukan pelatihan-pelatihan, banyak pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM ibu-ibu yang nantinya kita bisa untuk meningkatkan penghasilan bagi ibu-ibu untuk membantu perekonomian di keluarga. Saya datang dengan family saya dari Malaysia, datang untuk berhibur di sini. Itu adalah video Desa Ponggok, desa di Provinsi Jawa Tengah yang mampu keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah kelahiran Desa Ponggok ini tidak lepas dari reformasi. Artinya, meskipun ada realitas kemiskinan di desa masih lebih tinggi, namun ada juga harapan baru bahwa desa-desa miskin dan tertinggal mampu keluar dari ketertinggalan dan kemiskinannya setelah adanya otonomi desa. Nah, itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita tinggalkan juga. Nah, apa saja yang berubah sebetulnya pada reformasi? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah terkait tentang perpolitikan, politik dan kepemimpinan. Politik dan kepemimpinan di era reformasi memang berubah semenjak adanya demokratisasi di aras lokal, di mana rakyat menentukan siapa pemimpinnya. Baik itu kepala desa maupun wakil desanya. Dan yang kedua, desa diberikan kewenangan untuk menentukan bentuk pemerintahannya, apakah dia akan mengembalikan posisi keadatannya atau tetap menjadi desa dinas. Yang ketiga adalah desa diberikan kewenangan untuk merencanakan pembangunannya, dan desa diberikan kemandirian, desa diberikan kemampuan secara finansial oleh negara melalui dana desa dan ataupun anggaran dana desa oleh kabupaten maupun provinsi. Nah, inilah kemudian menjadi harapan baru bagi pembangunan di desa. Oke, dalam pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas seperti apakah era reformasi kemudian mengatur tentang pemerintahan desa. Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada desa sejak reformasi dan terakhir sampai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diberlakukan. Tentu saja kita tidak bicara tentang harapan-harapan maupun keberhasilannya saja. Kita juga akan membahas bagaimana hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi desa itu tidak selamanya berhasil. Jadi kritik-kritik terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga akan kita bahas. Lalu perjalanan mata kuliah ini juga akan diakhiri dengan praktikum.
Terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.